Nah, jadi menurut Koko-Koko di Hansnya, sini, oh Hansnya ya, udah masuk belum? Kohans gimana nih? Ah, itu dia tuh. Sudah aku accept nih. Sudah aku accept nih Kohans. Bisa masuk nggak? Hans. Nah, habis tidur lagi kan nih orang? Mukanya kayak habis tidur lagi nih, Cok. Enggak, kenapa? Lu orang kangen ya nggak lihat gua 2 hari. Oh, Hai oh iya, bener Kohans. kita kan lagi nggak masuk 2 hari ya, bener. Mhm. Iya, Parah kalian tapi kayaknya baju meninggalkan gua gua nggak dan nempel Kere. deh. Kohans, Kohans sepertinya Gua pakai butuh yang agak proper deh. Kohans sepertinya butuh vitamin C. Butuh apa? Vitamin cuan ya. Vitamin cuan. Ya gimana mau cuan kalau hari ini buminya turun ya. Nah, ini biar agak keren dikit. Baju aja nggak dicuci seminggu. Gila lu kesini dong tiap hari cuci baju loh. Kurang Yang ya jemur, cuannya. Bisa yang, laundry. yang jemur Pak Beni bukan? Pak Benny Pakai enggak kilosan lah. apa tuh? Jangan gitu dong. Kalian nih trio apa nama kalian? Trio kuek ya? Terima, Mantap. trio mantap. Trio maco dong, trio maco. Aduh. Trio mantap Oke, ya. Oke, trio kuek lah. oke. Wah, ini udah pada notice nih, udah lama nggak ikutin market talk kalian nih. Udah pada kangen nih. Iya, Wah, oke. minggu Kita kemarin share. soalnya Sebenarnya minggu kemarin kita kena ini ah, banjir semua tiga-tiganya. Jadi nggak sempet live. iya. Ya yang minggu lalu sih parah ya. Kayak Billy harus pulang 3 jam, terus Jogi nggak tahu pulang berapa jam. Mungkin termasuk makannya, maka dia pulangnya lama sih. Tapi kalau gua dari sini aja sejam ya. Jadi mungkin kapan hari ya memang kita terpaksa nggak live gitu sih. Waktu itu kita sempat mau mundurin sih, Tere jam berapa ya? Jam 9.30. Itu pun belum ada yang sampai rumah kan. Jadi ya sudahlah. Sampai rumah baru setengah 11, jam 10. Jadi kita ya terpaksa harusan Tuh, cancel dulu. pertanyaan gak basa-basi tuh, Bumi dan BRMS gimana kok view-nya tuh? Gak basa-basi tuh. Ya yang gue bilang ya, bumi itu balik lagi, lu nggak bisa, maksudnya perubahan dengan Salim masuk itu bagus lah sebenarnya gitu ya. Cuma yang balik lagi, lu kan nggak bisa expect ini saham kayak jalan tol, beli terus langsung naik terus kayak kemarin dari 50 ke 200 gitu kan. Apalagi sekarang interestnya udah banyak kan di sini kan. Jadi ya lebih rame lah Twitternya. Tapi yang gue notice hari ini sebenarnya ada satu nih. Kan orang suka perhatiin salah satu broker yang suka beli itu. Oh hari ini ada IF nih beli. Tapi yang gue surprise hari ini ada Oka. Oka itu kalau lo cek ya, Oka itu broker yang affiliated tuh dengan si Om gitu kan. Nah, jadi maksudnya bukan berarti si Om yang beli ya. Cuma maksud gue jarang loh ngelihat ada Oka net buy segitu banyak gitu loh. Tapi ya anyway, kita nggak belajar soal broker saham lah di sini ya. Kita maksudnya ngomong lebih ke depan kayak gimana prospeknya gitu kan. Jadi menurut gue dengan Salim udah masuk kayak gini dan juga Bumi akhirnya punya strategi kan kalau kita lihat tuh Beyond Call 2030. Nah memang ini ditunggu sih. Kenapa? Karena gue selalu bilang jangan invest di saham yang cuma call doang. Kalau call doang, ya laba lu bakal bagus sekarang gitu kan. Tapi nanti lu nggak bakal bisa dapet pinjaman lagi dari bank. Investor juga yang mungkin yang anti call nggak akan masuk ke barang lu gitu kan. Nantinya ini akan jadi kalau lu terlalu nggak ada plan ke depan, ntar kayak saham CPO loh. Saham CPO tuh ya, fund udah males, fund lokal, fund luar itu tuh ESG gitu kan. Akhirnya apa? Ya sisa mungkin investor-investor yang retail atau yang gede cuma beberapa lah main. Dan lu lihat sendiri kan, setiap CPO naik kenceng, harga sahamnya naik pelan. Tapi begitu CPO turun dikit, sahamnya cepet turun gitu kan. Namanya gue bilang, Bumi itu udah bagus lah dengan punya strategi Beyond Call 2030-nya gitu kan. Jadi udah punya plan ESG, sekarang utang lu udah juga dibersihin, dan gue juga sebenarnya ini balik lagi, ini masih spekulasi ya gitu ya. Cuma gue merasa dengan utangnya diberesin, I think something big is gonna happen sih di Bumi. Karena maksudnya lu bersihin buku lu, biasanya menurut gue pasti ada something big tuh ke depannya. Either maybe you acquire something atau apa segala macem gitu kan. Nah segala macam. Jadi menurut gue sih ya
bumi itu udah in a good hand lah sekarang. Cuma masalahnya bukan berarti ini bakal straightforward ya, naik ke atas terus. Tapi gue yakin ya harusnya arahnya masih ke atas sih. Jadi kalau tadi nanya udah TP belum, ya gue sih belum ya. Itu Hans sama Jogi tahu banget lah gue mau bumi dari gocapan. Nggak 200 gue nggak jual, 130 gue ini lagi gitu kan. Ya jadi ya kita lihat lah nanti perkembangan gimana. Tapi gue optimisnya arahnya harusnya masih ke atas ya. Cuma ya makanya teman-teman jangan all in, jangan jual rumah lah demi bumi dengan cuma ada Om Salim stok. Jangan terlalu kayak gitu. Nah, Ya, tapi itu benar sih, Bill. Kalau lu ngomong ya dari dulu sampai sekarang, company yang seenggak-enggaknya bisa movement ya, itu company yang satu ada M&A story, yang kedua memang ada turnaround story ya. Makanya kan kalau lu lihat yang kemarin-kemarin ya, apalagi yang 2020-2021 itu ya, tahun ini mungkin yang turnaround story mungkin kayak Cars ya. Nah, hal-hal gini sebenarnya kita cari, bumi salah satunya ya mungkin Bill ya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa juga ya, jangan terlalu overweight ke salah satu barang. Nah, kalau teman-teman lihat yang kemarin nih ya, kalau yang kemarin yang padahal weightingnya terlalu banyak di mana di tech company ya, hari-hari gini ya, kalau kayak kemarin kita ya dari Trimega banyak yang restructure portfolio dari klien-klien kita ya, itu cukup banyak sih yang suffer di tech company ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus tahu juga weightingnya jangan sampai terlalu heavy ke salah satu emiten doang. tadi gue ada pertanyaan, ada yang nanya, prefer buminya apa BRMS? Nah kan harga udah makin mirip-mirip kan sekarang kan. Kalau gue pribadi sih gue bilang ya gue lebih prefer bumi kalau below 150. Sebenarnya ada beberapa gap kan di bawah. Nanti Hans dulu coba cek ya. Nah dia apakah akan potensi untuk gapnya di bawah? Cuman ya since bumi juga baru main kan, RUPS-nya juga udah baru selesai, tinggal placement. Nah nanti apa lagi? Gue rasa lebih banyak story-nya di bumi daripada di BRMS mungkin dalam waktu ke depan. Nah menurut lo gimana nih? Oke, yang Jogi bilang benar ya, memang ada berapa gap, tapi tuh gapnya kecil-kecil ya, sebenarnya common gap lah ya. Kayak di mana di 153 atau 55 itu juga ada gap, di bawah di 142, 145. Tapi itu pemikiran yang salah, kalau gap itu pasti ketutup. Kalau gapnya terlalu kecil itu common gap nggak harus ditutup ya. Kadang-kadang dia ditutup sedikit aja masih bisa dianggap udah tutup. Nah, mungkin untuk pendekatan soal gap yang paling make sense itu adalah kalau gapnya nggak terlalu jauh, kita bisa ngomong yes mungkin ditutup, lebih gampang ditutup seenggak-enggaknya. Kalau gap terlalu jauh ya mungkin agak susah ditutup. Nah contoh nih, kalau ada yang lihat di 142, 145 itu ada gap, ya memang ada gap. Tapi kalau orang-orang berpikir pasti ditutup di sana, sebenarnya ya ada dua plan yang bisa kamu pakai ya. Satu, kamu masuknya bertahap, atau yang kedua, gimana kalau gapnya nggak ketutup? Nanti kalian hilang barang loh ya. Makanya yang dibeli itu, yang dipegang bukan gapnya, tapi ke story dari fundamentalnya. Apa yang bakal kejadian setelah adanya kayak pengendali baru gitu ya, Jok ya, Billy ya. Ya, gue setuju sih. Ya, intinya sih, gue cuma sebenarnya teman-teman sebenarnya lihat saham itu juga harus coba berpikir seperti ownernya kali ya. Maksudnya lu setor duit 24T loh. Gua rasa 24T itu duit yang gede banget, 24T gitu kan. Ya, terus lu beli di harga 120 gitu kan. Dan lu lunasin utangnya segala macem. Anggap teman-teman benar-benar tidak tahu info apapun lah ya. Gua bilang kalau kita di tiap hari sih gosip banyak nih teman-teman gitu kan soal bumi apalah sebenarnya. Tapi kadang-kadang teman-teman ya cukup mikir aja lempeng gitu kan. Ya biasanya jadi Pak Antoni Salim, saya keluar duit lumayan gede gitu kan, terus nanti juga kan ada rumor katanya ntar orangnya juga ada yang ditaruh gitu kan. Maksud gua utang nggak ada ya, ini pasti mereka tuh udah prepare something big lah gitu, cuma mereka belum ngomong aja. Nah kan teman-teman harus tahu juga ya, kadang-kadang berita tuh keluar nanti setelah sahamnya gerak. Contoh dari bumi 58 sampai ke 200 kemarin itu tuh semuanya pada bilang kan hati-hati loh naik nih tanpa penyebab jelas segala macam.
Tiba-tiba turn out akhir Agustus kemarin jereng, tiba-tiba kan 24T right isu gitu kan. Jadi sometimes ya kita harus akuin gitu. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman nggak bisa tahu apa gitu ya. Tapi if you use apa? Cok kan bahasa bos kita common sense gitu kan. Kalau lu pakai common sense gitu kan, ya lu harus bisa pikir lah di depannya tuh ada apa gitu. Dengan 24 triliun balik lagi bukan duit yang kecil ya, kecuali 200 miliar ya itu mungkin duit kecil menurut gua gitu. Sekarang udah aman, udah Oh, fun pakai. fact ya, Bio ya. Tadi kan misalnya kalau kayak Bumi kan ada bilang yang beyond call itu kan. Sebenarnya kalau tadi gue baca-baca artikel untuk sampai dunia global 2050 itu mau clean gitu ya, jadi planet yang bersih gitu, mereka-mereka ini shifting ke green energy-nya tuh kayak butuh funding sekitar 4,2 triliun dolar per tahun untuk globally ya. Jadi sebenarnya nah mereka akan cari di mana. Nah, kalau memang mereka perusahaan-perusahaan yang ESG nih dan dia di labelin ESG berarti kan mereka akan dapat funding lebih gampang. Nah, mau nggak mau juga mungkin duit yang pinjemin ini jadi masuk ke saham-saham ini kan. Jadi pilihannya Intinya tuh sih, sebenarnya udah betul. kalau lu ESG lu dapat funding gampang dan duitnya semua ke sana. Itu sih yang Ya. nilainya gue cukup fantastis ya kayak perlu kita notice sih. Benar. Intinya sih kalau lu mau transfer ke green, lu butuh yang dirty energy dulu juga. Jadi nggak ada ceritanya lu bangun yang green dengan langsung ngebuang yang dirty energy itu nggak bisa. Makanya gue bilang justru karena ini transformasi yang mau masif ke yang namanya ESG, ya dirty energy ini akan dipakai dulu. Ya kayak sekarang aja buktinya kan oil supply-nya kurang kan jadinya kan gitu. Jadi maksud gue sebelum kita menuju green, menurut gue dirty energy akan menikmati satu kali lagi golden era, baru habis itu benar-benar kita ESG play. Setuju kok Billy, kemarin juga di-mention sama IR-nya kalau mereka itu ada 3 area yang mereka mau fokuskan. Jadi dari goal-nya mereka itu mereka tetap mau mereka nggak akan nambah kapasitas tapi akan increase efisiensi lah. Jadi akan mempertahankannya sebagai cash cow. Nah, terus yang kedua itu ada 3 waktu itu dibilang. Yang kedua itu mereka kan juga ada stake nih 20% di BRMS juga kan. Jadi mereka juga ada invested lah di BRMS sebagai diversifikasi karena BRMS lebih ke metals-ya kan yang ada zinc, ada emas gitu. Terus yang ketiga ini bahkan sebelum greennya nih mereka juga ada planning untuk coal gasifikasi. Nah ini menarik sih karena udah beberapa coal companies kayak ITMG kan juga udah mulai ke sana nih. Jadi mereka akan produce dari coal itu akan produce metanol sama gas-gas lain itu juga bisa kedepannya akan bisa replace untuk minyak, untuk fuel gitu. Ya, ya pokoknya sih kalau gue ya Jok ya Hansere, intinya dari semua yang diomongin gue yakin nanti bakal ada surprise. Nah itu tunggu aja gitu. Iya benar tadi kata Ko Billy kan emang market ini kan gerak duluan kan. Kalau ada sentimen pasti gerak dulu. Kemarin kayaknya Salim bakal masuk nih, jadi naik dulu. Hari ini akhirnya udah direstuin kan, udah sah. Ya. Malah sell on news. Nah kita tunggu nih berikutnya akan ada surprise dan spekulasi apa lagi nih. Nah betul. Untuk nextnya tadi sempat ngobrol juga kan ya sama Ko Jogi soal salah satu anak usahanya nih, anak usaha yang menyumbang revenue terbesarnya lah ada di KPC, Kaltim Prima Coal-nya kan. Nah untuk saat ini kan dia ini Bumi ini megang 51% di KPC, namun masih belum di konsolidasi ya untuk saat ini. Nah itu juga mungkin jadi salah satu drawback juga nih kenapa kalau misalnya bisa dikonsolidasi, nah itu juga bisa jadi satu katalis positif karena untuk mengkonsolidasi kan kita nggak cuma konsolidasi asetnya, revenue-nya, tapi juga utangnya dan segalanya ya kan ya. Baik buruknya juga dikonsol ya. Terus selain itu juga yang tadi energi yang tadi Kobi mention, kan mereka juga yang menariknya itu mereka ada sama Boston Consulting Group ya, consulting firm itu kan yang lumayan ternama ya.
itu mereka juga ada merangkai plans beyond coal-nya mereka nih. Cuman belum diumumin. Karena emang mungkin lagi dalam rancangan lah. Ya. Nah, Kirain Tere mau spill yang tadi topik yang kita bahas satu, jangan di spill Oh dulu. iya, jangan di-spill dulu. Menarik, menarik. Oke nih, kalau misal... halo, halo. Ini kok Hans yang lagi nge-lag ya? Ya, kan yang lagi nge-lag. Oh iya, ya udah. Oke nih, jadi kalau Bumi ya kita tunggu rencana-rencana berikutnya lah ya. Nah, Ya. jadi sebelum kita move on, nah jadi hari ini halo? Aman ya? Ya, aman. Oh, oke. Oke, jadi hari ini Tapi tadi ada yang nanyain juga, Tere, Cars, ARB kenapa tuh? oh, Kars. Udah di area demand kali di bawah ini. Sebenarnya Apa ya? Kemarin kalau sebenarnya- Hans itu ya, sebenarnya nggak bisa 75 kita nih. tanya ya, saham itu hari ini turun naik kenapa? Karena market is just market kadang-kadang gitu loh. Memang semuanya masih jalan berproses semua, tapi market kalau orang panik kan jual aja jok kayak gitu kan. Jadi ya menurut gua sih apa namanya? Ya intinya setiap hari nggak bisa ya teman-teman ya, maksudnya oh kenapa ya ini turun terus ya, kadang-kadang market aja sih, kalau memang marketnya jelek ya turun aja gitu loh. Yang paling penting kita pastiin apa ya fundamental perusahaan kita pegang itu nggak berubah lah gitu kan, gitu sih. Jadi nggak setiap hari gitu. Nah, dari tadi kan kita halo. Oke. Nih, dari tadi kan kita ngomongin kalau Bumi ini kan kita nggak semua orang kayak kau Billy nih, udah pegang dari harga bawah nih. Mungkin ada yang nanya nih, kan hari ini emang ARB, dan kalau misalnya teman-teman pegangnya itu dari harga atas, nah apakah harus cut loss dulu, nanti tampung lagi di harga berapa gitu kok? Karena mungkin kalau yang untuk kayak Kobili, Koko Trio di sini, mungkin untuk kalau view yang jangka panjang, stamina untuk nge-hold-nya ini sama conviction-nya masih kuat nih. Tapi kalau untuk teman-teman yang emang mau short term, manfaatin oh lagi rame nih, mau untuk trading jangka pendek, nah gimana nih kalau hari ini koreksinya ini wajar aja atau harus jual dulu nih? Sebenarnya sih kalau pegang di atas ya, menurut gue balik lagi tergantung ya. Kalau misalnya kalian itu semua all in, ya pasti deg-degan gitu ya. Tapi kalau misalnya pegangnya lu cuma seperempat porto atau apa gitu ya, harusnya itu nggak begitu berasa gitu. Jadi balik lagi, kalian harus sesuaikan nih kelakuan saham ini nih, ibaratnya dengan cara kalian manage portonya. Contoh, lu kalau sama ikan enggak, lu pelihara ikan nih di akuarium, lu masukin tangan lu gitu kan, lu nggak perlu takut kegigit kan, gitu kan ya lu ini. Tapi di dalam, misalnya sekarang nggak sih lu pelihara buaya masih kecil di akuarium, lu mainin tangan lu kayak gini, lu harus cepet kan, tarik kan, takutnya kan dia gigit lu kan. Nah sama, menurut gua saham juga kayak begitu, lu harus bisa apa ya, tahu ini jenis animalnya tuh apa, dan gua harus seperti apa gitu loh ya. Untuk ini menurut gua kalau lu all in ya mungkin kurang wise ya gitu, tapi mungkin kalau lu kayak seperempat porto atau apa should be fine lah menurut gua gitu. Bill, Oke. ngomong-ngomong nyambung ini ya Bill. Tadi kan ada klien kita juga sebenarnya dari pengusaha ya. Nah mereka tuh sampai hari ini masih berpikir kalau untuk coal ini nggak gampang digantiin ya. Nah tapi kalau lu lihat dari tujuan akhir dari Indonesia untuk net zero emisi itu di tahun 2060. Nah itu memang udah ada gambarannya kayak 2026, 2031 itu porsi energi baru terbarukan itu 97%, 2036 66%. Berarti kalau sebenarnya kita ngambil let's say dari 2031 ke sampai sekarang aja sebenarnya masih ada cukup banyak waktu ya Bill ya. Jadi 2022 ya kurang lebih masih ada 7 sampai 8 tahun ya. Sebenarnya 7-8 tahun untuk menggantikan coal dengan prospeknya coal ini gimana Bill ya? Kalau tadi mungkin lu bilang ada coal company yang harus diversifikasi ke bisnis unit lain ya, mungkin energi yang lebih bersih ya, gasifikasi dan segala macam.
menurut lo gimana Bill, Jogi sama Tere gitu? Ya, intinya sih memang masih panjang lah ya proses transformasi diversifikasi energi ini sih Hans. Jadi memang makanya gue bilang ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Lo prediksi 1 tahun ke depan aja kita semua masih suka salah kan. 2019 orang nggak tahu bakal ada COVID 2020. Di tahun 2020 orang nggak tahu 2021 bakal tech boom. 2022 orang mungkin nggak tahu Putin mau nyerang gitu kan. Jadi menurut gue visibility kita menganalisa dalam 3 tahun terakhir ini memang benar-benar diuji sih. Karena apa? Setiap tahun lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang 2023, orang ngomong resesi ini itu kan. Gue lihat sekarang di video berseliweran semua. 2023 gelap lah, suram lah, apa segala macem gitu kan. Kalau ternyata 2023 itu ekonomi semua bullish, nggak ada yang resesi, ternyata selamat semua dan malah indeks pada all time high. Nah ini menurut gue sih akan menjadi periode 4 tahun pertama nih. Di mana lu bener-bener setiap tahun tuh lu bener-bener buta market tuh mau ngapain gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong 6, 7, 8 tahun lagi tuh menurut gue masih kejauhan dan duit kita kan juga bukan yang apa ya 1T, 2T gitu kan atau apa kan. Jadi ya menurut gue kita mungkin nggak perlu terlalu mikir kepanjangan kali ya 7-8 tahun lagi kan. Anyway gue yakin most trader juga kan boro-boro nunggu 7-8 tahunan beli saham besoknya nggak naik aja kan udah kenapa nggak naik nih ISG naik 1% barang gua cuma kuning kayak gitu kan. Jadi menurut gua fokus kita sama stock pick kita ya memang itu benar gitu loh. Pasti nanti eventually dari coal akan ke energi terbarukan tuh butuh waktu. Nah tapi makanya sekarang itu coal minyak apa segala macam dalam positioning yang lagi oke lah lagi dibutuhin gitu kan. Tapi nanti ada waktunya green itu akan main gitu loh. Nah sekarang tuh kan semua lagi persiapan dulu nih untuk greennya gitu kan. Nah jadi yang diuntungkan sekarang dirty energy dulu semuanya. Tapi nanti teman-teman harus perhatiin tuh saham-saham yang ESG play. Contoh kayak Arco, kayak Kin gitu kan. Atau mungkin siapa yang sampah itu juga ada kan. Kalau emang bener tuh yang Wata apa segala. Jadi tetap teman-teman harus perhatiin tuh 3 barang gitu. Karena gini, ketika udah 3-4 saham dari satu sektor yang sama mulai bergerak naik sendiri ngelawan market, nah itu perhatiin tuh, itu bisa jadi the next market leader di situ loh. Nah jadi ya maksud gua teman-teman jangan terlalu terpaku sama saham yang teman-teman pegang. Selalu setiap hari itu lakuin screening gitu loh. Beberapa saham yang kok ini kayaknya mulai ngelawan market ya. Contoh jauh saham yang salah satu yang gue suka yang offshore oil, Wintermar sama Logindo. Market turun nih berapa hari ini gitu kan. Ya tapi mungkin yang bikin gue happy selama berapa hari ini ya cuma hari ini misalnya. Yang bikin happy di Porto mungkin cuma Logindo doang. Lihat itu ada naik kayak gitu kan. Tapi maksudnya gue ngelihat secara relatif Wintermar Logindo gue ngelawan market gitu loh. Nah maksud gue biasa sangat sense dengan saham-saham yang berani ngelawan indeks dan nggak cuma sendiri. Tapi sama teman-teman satu sektornya juga. Berarti ada something di sektor itu gitu ya. Balik lagi itu cuma teori gue aja ya. Tapi maksud gue selama ini sih gue selalu merhatiin sih. Karena apa? Gue pernah baca peribahasa di mana ya. Ikan yang kuat itu ikan yang ngelawan arus tuh gitu loh. Nah jadi maksud gue selalu perhatiin tuh sama barang-barang yang market lagi turun-turun tapi dia bisa stay di atas gitu ya. Nah habis itu boom ke atas tiba-tiba begitu marketnya tuh recover gitu. Jadi teman-teman harus pay attention lah ya, untuk yang gitu. Ada waktunya nanti pasti green akan main dan itu bakal kelihatan kok di chart teman-teman gitu. Yang lain nggak naik dia udah kuat sendiri gitu. Ya, agree. Jadi sebenarnya kalau untuk cari yang tadi bilang next apa yang bakal jalan, kita cari dulu mana yang naik dulu ya. Minimal sebenarnya kalau kita pakai correlation base ya Bill ya. Ya, betul. Contoh simpelnya gini aja lah, teman-teman go back ke chart, perhatiin pas 2020 market bottom. Saham-saham energi waktu itu rebound tapi nggak cepat. Yang paling cepat teknologi waktu itu. Gue lihat perhatiin saham teknologi udah naik dulu. Begitu ISG belum all time high dia udah duluan naik. And then proof dia tuh leadernya, gitu kan? Terus kapan lagi ya? Contoh dulu juga Breeze, Antam, KF, gitu kan? Lu lihat pada saat market 2020 crash, Breeze tuh turun. Tapi begitu
2 bulan market 2 atau 3 bulan market rebound, BRI sudah dekat sama ini high sebelum COVID. Nah, dia naik lebih cepat dari market nih gitu. Jadi gue selalu perhatiin, apapun yang naik lebih cepat daripada market, apalagi habis market turun, itu gue sangat suspek. Ini bisa jadi ini barang yang akan jadi the next leader. Contoh yang gue inget juga, ini kan ini bukan ini ya, karena gue kan lagi perhatiin barang gue yang offshore gitu kan. 2013 taper tantrum, kita semua inget kan, 2013 taper tantrum semua barang turun. Lu cek Wintermart sama Logindo waktu itu. Diem aja meskipun market turun. Begitu marketnya selesai koreksi, langsung break all time high, naik berkali-kali lipat waktu itu. Jadi always find your salmon stock lah menurut gua. Itu selalu perhatiin lah kayak begitu menurut gua. Apalagi kalau mereka geraknya udah barengan ya, nggak cuma dia sendiri tuh. Teman-teman satu sektornya berdua, bertiga, berempat ini strong semua. Itu biasa gua akan pay attention banget di sektor itu. Menarik banget nih, Ko Billy. Kalau ngomongin lawan arus nih, hari ini nih, semua sektor kan bergerak minus nih, kecuali ada satu sektor yang hijau. Nah, ini ada sektor consumer, tapi yang cyclical nih. Kalau yang cyclical ini kan yang bergerak di retail, di automotive parts gitu. Nah, ini juga tadi ada yang bilang saham-saham seperti hari ini MAPI. Nah, kalau menurut Ko Billy nih, saham-saham cyclical seperti ini apakah kayak mungkin kalau misalnya market udah koreksi seperti ini, orang-orang juga bakal balik lagi nih ke saham-sahamnya, nyari lagi nih apa sih yang defensif gitu, atau sebenarnya gimana nih? Nah, yang tadi aku bilang itu bukan berarti kita aplikasinya 1 hari ya gitu ya. Jadi biasa gue ngamatin juga berhari-hari gitu. Jadi contoh simpelnya juga lagi, masih ingat abis kita libur lebaran, waktu itu gue lagi libur, kita semua lagi libur, begitu market buka, barang langsung turun semua kan, deng semua. Waktu itu coba lihat, PNBN, Raja, LPLS, itu kuat semua, itu udah masuk screening gue tuh sebelum liburan, tapi gue nggak otak-atik itu barang. Gue begitu lihat PNBN, Raja, sama LPLS, begitu market semua turun, dia masih strong di atas, wah gue bilang, ini bisa jadi the next leader, tapi masalahnya waktu itu kan nggak ada teman-temannya. Ya kan, PNBN main sendiri, PLS main sendiri, Raja, ini kan tiga-tiga sektornya beda semua kan, jadi gue pikir, udahlah, nggak usah lah, lari beneran semua gitu kan. Nah jadi kita harus ngeliatnya juga per ini ya, ada time frame-nya Tere, nggak bisa 1 hari naik terus dia ngelamar ke, ini berarti bagus. Contoh kayak hari ini baca naik tuh kan ada di chat kan, baca naik berarti baca akan jadi the next market leader, nggak begitu juga sih. Kita harus lihat trend over the time gitu. Kalau 1 bulan dia strong terus lawan market yang turun. Intinya gini, market turun dia nggak begitu turun. Market naik dikit dia naiknya kenceng. Nah, biasa gue perhatiin itu kalau udah terjadi sering terus dan teman satu grupnya juga, wah itu biasa gue yakin ini the next market leader dari sektor ini gitu. Jadi makanya gue bilang ya kadang-kadang kita tuh miss multi bagger stock karena kita terlalu fokus sama saham kita sendiri sih. Tiap hari ngeliatin barang kita sendiri. Ya kan, yang nyangkut diliatin, yang cuan diliatin juga kayak gitu kan. Tapi kita miss nanti ada kereta lain bos yang jalannya bakal lebih kenceng kayak gitu kan. Nah kita fokus sama barang gue. Jadi makanya itulah kenapa gue suka sih pakai screener kayak 52 week high atau apa itu hari gue cek. Ini setiap hari dia sering muncul. Wah ini samping menurut gue kalau setiap hari dia muncul kayak begitu. Gitu. Dan ya baik lagi. Tapi teman-teman perhatiin liquidity juga ya. Maksudnya bukan berarti kayak itu dah, Etwa tiap hari kan arah-arah terus tuh. Ya, tapi perhatiin juga likuiditasnya gitu. Bukan berarti gini ya, bukan berarti semua saham yang lawan arus tuh saham yang fundamentalnya bagus. Enggak semua. Tapi dalam pengalaman gue, most of the time itu biasa ada something di situ yang ceritanya kita semua belum tahu. Dan kita harus akuin, kita tuh emang nggak tahu apa-apa gitu. Karena kan, ya yang tahu mungkin orang dalamnya atau apa, kayak begitu kan. Kita ya cuma kita nggak tahu aja gitu. Kalau lu baca buku kayak Darvas, kayak buku Mark Minervini, semua pada bilang kok, saya hanya baca harga gitu kan. Kalau saya ngelihat ini ngelawan terus, arah market dan dia naik terus, ya saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya yakin yang beli itu pasti tahu sesuatu gitu. Jadi ya saya akan perhatiin barang-barang itu gitu. Oke. Bill, masih soal komoditi ya. Nah, kalau lu lihat berapa hari terakhir itu kan kayak oil lumayan rebound ya, Bill ya. Nah, sekarang itu sempat ya dia hampir menyentuh 94. Nah, sekarang kurang lebih di 89.3. Menurut lu bagaimana oil ini, Bill? Dia masih ada chance
naik atau enggak sih? Iya. Oil ya, kalau kita lihat ya, ini kan perang nih antara US sama OPEC nih. US yang ngerilis SPR-nya terus gitu kan, OPEC counter dengan cut production gitu kan. Nah, tapi balik lagi, ini tuh tidak menyelesaikan masalah utamanya sebenarnya gitu kan. Tadi kita udah bilang, green-nya belum siap, ya kan? Oilnya under investment selama 7 tahun terakhir ini. Itu pun kemarin Sekretari Jenderalnya OPEC tuh ada bilang tuh, the world needs 12 trillion. 12 trillion loh. USD investment, ya kan, di oil. Itu 12 triliun, Hans. Jok, merek. 12 triliun tuh udah gede banget gitu untuk investment di dunia. Kenapa? Nanti kalau nggak kejar nih supply oil gitu kan. Nah, jadi maksud gua, kalaupun sekarang US pakai cara yang ngerilis SPR untuk menekan harga oil, ya itu menurut gua cuma buying time aja. Begitu nanti Cina open ekonominya, ya kan, OPEC masih dalam posisi cut, itu nanti lama-lama US punya rilis SPR, lama-lama ini apa nggak akan ada impact-nya lagi ke market gitu. Kenapa? Demand-nya udah catch up gitu loh. Jadi maksud gua sih masih bullish ya sama oil. Buat gua oil nggak perlu sampai 200-an gitu. Menurut gua oil cukup stay di 90 sampai 100 saja. Sampai 100. Itu produksi minyak udah make a lot of money gitu kan. Itu kapal-kapal offshore apa segala macem. Kemarin gua ngobrol sama Willy, itu kayak apa offshore stock itu yang tadi gue sebut itu udah pada rame bos tendernya, katanya tender dari private itu semua udah pada kencang semua gitu. Nah makanya gue bilang oil itu menurut gue harusnya trennya sih gak perlu naik tinggi-tinggi lagi, tapi stay di sini aja. Itu tuh bakal create a lot of investment. Nah makanya gue sangat suka dengan saham-saham yang related dengan yang ngebor oilnya, dengan yang membantu pengeboran di offshore-nya itu. Gitu. Ya, agree. Nah, ini mungkin kalau tadi gue lihat, karena gue lihat dari indeksnya si Bill. Jadi mungkin ya, I think kalau semuanya teman-teman pada lihat oil ya, itu pada rebound dan itu bentuknya kayak V-shape ya. Biasanya V-shape ini rebound recovery cepat ya. Nah, mungkin potensi kalau lu mau lihat yaitu either dia bisa buat inverse head shoulders atau semuanya. Anyway, kita mencari higher low areanya dia kan ya. Mungkin gua rasa 81, 86 itu something yang mungkin kita perlu. Oke, ini mungkin udah waktunya atau semuanya kita bisa prepare. Tinggal PR kita apa aja sih emiten-emiten yang sebenarnya related sama oil tadi ya. Mungkin salah satunya teman-teman tadi yang ngomong ya kayak Layout, Wintermar Offshore. Ya mungkin yang oil related lah, itu mungkin PR-nya kita yang perlu kita cari ya. Tinggal cari tren mana yang kira-kira masih sehat. Dari nomor 1, yang kalau penting adalah fundamentalnya jangan sampai jelek dulu deh gitu. Iya, betul, setuju. Ya mungkin teman-teman menurut gua mungkin lebih cocok ke Wintermar-nya ya. Kalau Logindo-nya kan lebih small cap lah ya gitu ya. Jadi menurut gua mungkin kalau mau aman ya Wintermar ya. Baik lagi, kita tidak merekomendasikan apa-apa ya, kita hanya menjelaskan point of view nih, kita memilih saham itu tuh apa gitu. Tapi beli sama jual ya balik lagi tergantung sama teman-teman gitu. Karena kenapa? Conviction itu nggak bisa dipinjem. Itu yang gue selalu bilang gitu. Kita boleh baca data yang sama, tapi kalau convictionnya nggak sama, itu tuh nggak bakal masuk gitu. Kayak Jogi bisa jelasin ke gue panjang lebar Buffin. Mungkin dia bisa nulis buku soal Buffin, MPMX, MTech-nya dia gitu. Tapi gue pikir ya bagus sih Jok, but just that gitu kan. Karena apa? Conviction-nya nggak ada gitu. Tapi ya kalau kita sharing conviction yang sama gitu kan, nah itu enak tuh kalau kayak begitu. Jadi ya balik lagi, gue selalu bilang salah satu ngetes kalian tuh punya conviction apa enggak di saham tuh simple. Kalau kayak tadi pagi, yes, di approve RUPS-nya, to the moon apa segala macam, ya kan? Terus begitu tiba-tiba dibikin ARB, terus kalian, wah, ada yang salah nggak ya? Ini bumi bener bagus kasih kalau udah kayak gitu, berarti kalian mungkin nggak punya conviction-nya gitu loh. Tapi kalau masih bisa, wah tenang-tenang aja tuh Pak, dan itulah tahap dimana kalian udah punya conviction di barang itu. Antara punya conviction apa nggak baca berita, jadi nggak tahu update. Jadi diam-diam aja. Tuh, tapi gini, Jok, somehow kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita tuh fokus sama plan kita, Jok. Kadang-kadang kita nggak ngerti, itu kita lebih berani untuk hold barang. Ya kalau kayak kita di sekuritas, lu lihat tiap hari ada banyak banget rumor ya, yang hari ini dan besok itu bisa berubah. Terlalu dinamis ya. Jadi kadang-kadang kita bias banget untuk ambil posisi. Untuk tahan posisi.
Iya. Mm-mm. Betul. Tapi bisa juga jangan sampai kalau kita nggak lihat berita ketika oh ini ada perubahan fundamental nih kita nggak tahu kita masih nge-hold. Nah itu kan juga sebenarnya Iya. nggak baik ya. Tapi Ya, emang bedakan ya. ya, Ya, bedakan ya investor jangka panjang sama investor yang ignorant. Tipe-tipenya kayak itu kan itu beda tuh. Kalau yang ignorant ya fundamental berubah hold aja terus pokoknya kan gitu kan jangka panjang gitu. Tapi maksud gua conviction itu kan sesuai story yang kita percayakan. If story change, ya then we have to change juga gitu. iya. Jadi update berita itu bagus, cuman katanya kan di market ini kan banyak noise ya kok, banyak omongan kiri kanan jangan sampai itu mempengaruhi conviction kita di awal. Nah makanya Ya, penting betul. banget nih sebelum beli saham kita udah tahu alasan belinya apa. Kalau bisa dicatat ya kan kok. Jadi kalau emang suatu hari udah nggak sesuai, oh kita udah ada alasan yang jelas nih, bukan karena oh kayaknya kata orang kayak gini, kata orang kayak gini. Iya, betul. Pokoknya gue perhatiin semua orang yang nyangkut biasanya karena kata orang. Ya, Jokihan pasti sudah merasakannya banget lah kata orang gitu kan. Jangan pernah pakai conviction orang lain untuk bikin portfolio kalian sih intinya itu. Karena kenapa? Kalian juga nggak tahu tiba-tiba ya kayak gue lah, gue sering dulu kan juga kan pas zaman dulu gue masih di tempat sebelumnya gitu kan. Oh iya ya bagus tuh, wah apa segala macam, wah bagus. Terus tiba-tiba gue tanya 2 minggu kemudian, oh gue udah jual sih, ya jual dulu lah katanya gitu kan. Ntar kalau turun gue baru beli lagi kayak gitu kan. Nah kan kayak begitu kan. Nah begitu dia jual, kalian langsung goyang tuh. Nah kalau kalian langsung goyang kayak gitu, udah berarti intinya ya kalian juga nggak punya convictionnya sih gitu. Jadi makanya gue bilang penting sih untuk analisa sendiri juga gitu. Kenapa? Analisa diri sendiri itu akan membentuk conviction. Nanti tinggal ditambah kalau kalian ada dengar info sana inilah, apalah segala macem, itu tuh lebih bagus gitu. Jadi ya menurut gua ini ya jangan pernah place your trade itu based on other people conviction sih gitu. Karena you just never know kapan itu orang ganti posisi dan dia nggak akan ngomong sama kalian biasanya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ya kan kita ya bertiga suka kan, si Jogi, beli apa Hans? BNBR ya apa atau 51, oh bagus, taunya dia jual 52 kayak begitu kan. Nah, gitu jadi Dia ngomongnya untuk short term trading itu udah kena satu di BNBR SA. kayak gitu kan. Nah, jadi jangan begitu lah. Kita maksudnya punya conviction sendiri lah teman-teman di bursa. Oke, wah hari ini dapat banyak wejangan nih, karena emang di market itu selain kita tahu technical, di luar technical, fundamental, di trading itu juga penting banget ya untuk bisa punya conviction sendiri, jangan sampai terlalu gampang dipengaruhi lah. Ya betul, benar. Sebenarnya Nah, Bill, tapi- menurut gimana Tere? Gimana kok? Nggak kok. Ya, tapi menurut gua Bill, kalau memang kita yang baru ya, yang baru benar-benar maksudnya baru terjun ya, itu lebih baik itu kita mainnya lebih short term, Bill. Karena kadang-kadang conviction itu kan satu lu bilang nggak bisa dipinjem. Yang kedua, kita bisa dapat conviction itu kalau kita udah lama di market, mungkin udah tahu ya kira-kira hadapin market seperti apa. Jadi somehow kalau lu lihat orang yang memang short term trading ya, yang kayak grup-grupnya sebelah tuh Bill ya, itu buat mereka lebih nyaman untuk dapat hari ini, keluar hari ini, mereka dapat cuan hari ini, besok mereka masih bisa tidur tenang Bill. Ya, betul. Ya, makanya balik lagi teman-teman ya, sesuaikanlah sama apa kalian punya risk profile masing-masing sih menurut gua gitu. Kalau kalian tipe yang benar-benar investor long term, ya belilah saham-saham yang cocok untuk long term. Contoh beli kayak apa? BCA, BRI lah, apa segala macam itu good for you gitu kan. Harusnya nggak bakal inilah ada musibah lah itu di barang-barang kayak begitu gitu kan. Tapi kalau kalian yang sukanya trading atau apa, ya yang Hans bilang itu bener juga gitu. Jadi jangan masuk sebagai trader saat nyangkut jadi investor gitu kan. Nah, sering kan begitu kan kejadiannya kayak gitu sih. Paling itu sih kalau dari apa perspektif intinya nggak ada strategi yang paling bener lah teman-teman 100% gitu kan. Ya sesuaikanlah sama gaya masing dan modal pun beda loh masing-masing.
gitu loh. Misalnya ada yang punya modal berapa? 5M, 10M. Mungkin orang-orang yang kayak gini beli saham santai bos. Karena apa? Biaya makan gue masih ada gaji gue gitu kan. Tapi ada orang yang trading saham pakai gajinya semua. Kalau sahamnya nyangkut atau nggak ada posisi cash, ntar bayar listrik, bayar kartu kredit harus jual saham dulu kayak gitu kan. Nah, ya yang kayak gitu gayanya beda lagi tuh tradingnya seperti itu. Nggak bisa mungkin dia beli dia kayak Jogi beli Bevin, wah udah naik nggak dijual udah 40% turun minus lagi gitu kan ya, segala macam ya, tapi dia long term gitu kan, jadi ya bedakan lah ya teman-teman yang kayak gitu. Ya, agree. Oke, Nah, jadi ngomong-ngomong tadi lu udah answer. mention soal BRI ya, Bill. Nah, Ya, BRI event sekarang sebenarnya cukup murah loh, Bill ya. dia udah Kalau 3 tahun 4 tahun ya, gak gerak-gerak tuh barang 3 tahunan kayaknya. Ya, Nggak break jadi out. sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita beli BRI juga ya. Mungkin kalau kita mau buat portfolio, ya memang mungkin BRI agak pelan ya. Tapi seenggak-enggaknya, gini deh, BRI, BBCA itu mungkin barang yang kalau turun nggak sakit buat kita. Yang kalau dia naik, ya juga hoki juga bagus buat kita ya. Anyway, kalau semuanya kita mau masuk duit besar dan mau tidur tenang, ya masuk ke BBRI, BBCA, tidur makan Betul. enak ya Bina. Betul. Nyangkut pun ibaratnya cuma mikir ya udahlah nyangkut nggak apa-apa. Paling setahunan 1,5 tahun lagi gue udah balik harga saham Iya. gue. Nah itu enaknya barang kayak BRI BCA tuh gitu loh. Begitu nyangkut mau kena resesi apapun, sedalam apapun, ya udahlah tunggu 1,5 tahun lagi duit gue balik. Tapi lu nyangkut di saham lain, wah makan tidur lu nggak enak bos, gitu loh. Ini balik gak ya ntar market balik gitu kan apa segala macem kamu gitu. Jadi ya kalau lu udah mendekati usia pensiun gitu ya mainnya BRI BCA lah menurut gue paling cocok gitu. Setuju. Jadi kalau untuk big banks itu pastinya rumusnya itu setiap koreksi nambah ya. Iya. Ada koreksi Betul. besar. Betul. Yogi dari tadi mau ngomong BDMN, kenapa Jok? Ada apa dengan BDMN Jok? Lu mention BDMN harus bisa mempertanggungjawabkan nih Jok. Ya tahu, teknikal bagus ya. Wah, lu jangan sekarang ngomongnya teknikal dong. Pasti ada something di luar teknikal. Karena lu buat orang teknikal. Nah, Gimana, Jok? Berisik di sini musiknya. Udah kalian ngomong dulu aja. kalau BDMN ini 2 hari ini lagi rame ya volumenya gitu. Kayaknya emang dari ada kaitannya nih sama isu grup Panin. Karena kan dari grup Panin ini kan juga dari rumor ya, karena akan rumorkan ada akuisisi dari grup MUFG ya sama Sumitomo. Nah dari MUFG ini kan saat ini dia juga megang Bank Danamon nih. Nah ini ibarat kayak spekulasi dalam spekulasi nih, kalau beneran terjadi, nah nanti itu kan pasti Panin Bank-nya ya kalau nggak salah, atau antara Panin Bank atau Bank Danamonnya itu akan ada salah satu yang menjadi surviving entity-nya. Nah, mumpung Bank Danamonnya ini valuasinya lagi murah, kalau PBV kalau nggak salah 0,6 atau 0,8 deh. Nah, jadi market lagi spekulasi nih di Bank Danamon. Gitu deh. Kalau Kohans gimana nih ya? Sama Ko Billy? Kalau dari aku dulu ya, sebenarnya kalau barang udah naik jauh banget, ya sebenarnya kita harus lihat orang yang beli di bawah itu bisa take profit kapanpun. Kenapa? Kalau kita mau beli barang, kita belinya dari penjual loh. Nah, yang jual siapa? Ada 2 yang jual. Satu orang yang nyangkut di harga atas, yang kedua orang udah beli dari bawah. Nah, sebenarnya nggak cukup wise ya kalau semuanya kita beli harga udah tinggi, terus kita berharap lebih tinggi. Sebenarnya kan lebih gampang kita berharap harga dari bawah untuk naik ke atas daripada harga udah naik untuk naik lebih tinggi. Iya. Ya intinya benar sih, rumor yang dibilang sama Tere tadi itu benar. Itulah info yang circulate di market itu ya teman-teman ya. Soal itu. Tapi kalau gue suruh pilih, gue sih mungkin lebih pilih Panin Life-nya Jok. Kalau benar itu Panin Life-nya yang bakal ini. Kalau gue sih mungkin Panin Life-nya ya daripada PNBN atau BDMN. Anyway, lu mau beli 3-3-nya nggak apa-apa, tapi gue membeli yang kalau apa bener skenario terjadi siapa yang paling benefit kayak gitu. Jadi kalau betting ya jangan tanggung-tanggung, ibaratnya pilihlah yang benar-benar paling diuntungin. Anyway kan market paling penting menurut gue besok nih inflation reportnya US kan ya, karena menurut gue
setiap gue perhatiin nih semua trend bearish market setiap bulan tuh diawali dengan inflasi US dulu tuh. Kalau inflasi US jelek udahlah, forget it, the rest of the month biasanya itu jelek banget kayak gitu kan. So hopefully besok ini bagus ya angka inflation. Inflationnya sih konsensusnya naik berapa? 0,2 atau 0,3 nih month on month gitu ya. Kalau ini sampai hotter than expected lagi, itu yield yang 2 tahun kayak langsung terbang ke 4,5 deh. Sekarang masih 4,3-an kan. Gitu. Tapi balik lagi, begitu ini selesai di 4,5-an, gua rasa upside-nya yield itu udah limited. Kenapa? The Fed udah bilang kan hampir semua membernya, pokoknya rate sampai 4,5, 4,6 itu cukup, and then we hold the rates gitu kan. Nah balik lagi, market kan tipenya selalu mendiskon hal duluan ya gitu ya. Nah jadi ini kalau sampai yield-nya nanti yang 2 tahun naik ke 4,5, menurut gua upside-nya udah nggak begitu banyak lagi tuh kalau udah kayak begitu. Kenapa? Selama ini bikin market kita juga susah naik, terutama yang tech-tekan itu yield naik terus kan. Nah jadi hopefully dengan besok itu yield-nya udah stop di 4,5, dan kita bisa bilang the worst is over in terms of yield. Nah sekarang tinggal we look at earnings nih, emiten-emiten di US Q3 kayak gimana. Kan starting mulai minggu ini gitu kan. Earnings-nya akan membuktikan apakah ekonomi US resilient enough melawan kenaikan suku bunga. Kalau ternyata emiten-emiten labanya masih oke, atau turun nggak begitu dalam, padahal interest rate-nya udah naik, dan kita bisa lumayan yakin mungkin marketnya udah close to bottom area-area sekarang. Cuma ya bukan berarti instant bottom ya, karena menurut gua ada satu ticking bomb lagi nih dari Europe. Jangan sampai Europe ada apa-apa sih, menurut gua itu aja. Kalau Europe nggak ada apa-apa, earning di US juga nggak jelek-jelek banget, yield juga nanti mentok di 4,5, menurut gue sih udah nggak ada lagi ya mungkin ya potensi berita jelek lagi gitu sih. Iya. Jadi emang kita sekarang di tengah semua sentimen jelek ya. Jadi teman-teman ya emang di sini kita harus tetap bertahan ya, karena jangan sampai karena kan market itu selalu bergerak ahead dari real ekonomi kan ya. Nah, ketika kita udah terima jelek-jeleknya, berita buruk semuanya udah keluar, ketika market mulai balik arah, terus ternyata kita udah cut loss, jangan sampai kita menyesal. Nah, kalau misalnya nyangkutnya di saham-saham yang udah yakin sama fundamentalnya, udah ada conviction lah ya, yang kayak tadi Ko Billy bilang, nah itu bisa lebih bijak lah ya gitu ya kok. Iya. Dan kalau lihat nih kan ada pertanyaan nih, apakah The Fed akan sesuai dengan biasa janjinya mereka? Jawabannya, The Fed aja sendiri suka nggak tahu ekonomi bakal jadi apa, bos. Nah, itu satu. Kalau masih ingat tahun lalu, we are not even thinking raising rate. Jadi, kami bahkan tidak berpikir menaikkan suku bunga. Itu 1 tahun yang lalu loh, mereka bilang kayak begitu. Ya kan? September masih bilang, itu cuma inflasi sementara. Tiba-tiba November balik badan. Oh, ini inflasi nggak terkontrol nih kayak gitu. Sama kayak sekarang. Mereka bilang inflasi masih tinggi. Ya mereka nggak lihat. Ini inflasi US ini sebenarnya udah peaking lah. Pelan-pelan akan turun gitu loh. Kalau lu paksa naikin rate terus demi ngebunuh inflasi gitu kan. Karena inflasinya turun, ekonominya sekalian hancur gitu. Jadi maksud gua, jangan terlalu terpaku The Fed tuh ngomong apa. The Fed itu can flip anytime. Menurut gue yang paling surprise itu November 2021 kemarin. Udah enak-enak di Jackson Hole ngomongnya nggak apa-apa. Tiba-tiba bos, begitu udah kepilih jadi The Fed, kepilih lagi kan si Powell kan re-elected, langsung di konferensi pers pertama bilang inflasi ketinggian, kayaknya kita harus tightening mulai sekarang. Udah deh, saham teknologi waktu itu disitulah peaknya, habis itu langsung turun semua. Jadi jangan pernah pakai patokan The Fed itu pasti benar. The Fed udah salah berapa kali, termasuk 2008. Ngaco juga kan? Oh, nggak usah khawatir sama bear trend, segala macem. Collapse, kayak gitu kan. Jadi ya, pay attention aja tuh ini. Makanya itu penting lah, kalian juga harus analisa sendiri gitu loh. Kalau cuma baca The Fed segala macem gitu, ya repot sih kalau kayak begitu gitu loh. Nah, Bill, mungkin berkaitan sama kayak 10 years bond yield-nya kita, Bill. 10 years bond yield-nya si US itu hari ini udah sampai 3,94% ya, Bill ya. Sebenarnya hal ini tuh pernah gue konsul sama si Farul ya. Ya kayaknya masih
harusnya masih dampak bagus sama kita punya komoditi ya Bill. Tapi sebenarnya kalau terlalu tinggi juga nggak gitu bagus ya. Iya, Nah, betul. menurut lu dari harga begini sebenarnya dia akan masih terus naik nggak sih, Bill? Apanya Hans? Yieldnya? Mm-mm. Karena Ya. kalau dilihat ini sebenarnya nggak ada tanda-tanda dia melemah loh. Iya, karena gini Hans, yang 2 tahun aja belum sampai peaknya, gitu loh. Yang 2 tahun ini kelihatan pengen nyentuh 4,5 nih. Udah kelihatan turun pelan, naik cepet gitu kan. Gua rasa dia pengen memang yield yang 2 tahun tuh pengen nyundul 4,5 gitu loh. Udah nyundul 4,5 kayak baru puas nanti kan. 4,5 4,6 itu udah puas karena udah sesuai targetnya The Fed gitu kan. Nah, tapi kalau yang 10 tahun ini adalah gambaran inflasi. Orang forecast tuh long termnya berapa. Nah, biasanya ini yang 10 years akan ngikutin ini Hans. Fed punya long run punya rate kalau mereka update itu loh. Yang setiap 3 bulan mereka update economic projection itu kan. Ada yang namanya longer rate kayak gitu kan. Nah, biasanya 10 tahun ngikutin itu tuh Hans. Kalau yang 2 tahun ngikutin forecast The Fed tahun depan berapa rate-nya gitu. Dan ini benar juga yang gue baca sini ya. Ada komen. Ntar ekonomi US kalau hancur, The Fed QE lagi. Betul sekali. Itu yang udah diomong juga sama semua analis di beberapa lah. Gue baca yang analis di luar negeri nanti QE lagi kalau krisis itu bener banget kalau kayak gitu. Lagian menurut gue inflasi harusnya peaking kok. Kan inflasi kita ini kenapa sekarang tinggi US? Karena dari low base semua. Nanti begitu tahun depan, begitu bulan Maret April, nah itu tuh base yang kemarin tuh yang perang Rusia kemarin itu tinggi itu akan mulai turun harusnya gitu. So ya inilah ya, balik lagi market selalu move ahead menurut gua. Jadi ya kalau emang inflasi nggak ada surprise ke atas lagi selama 3 bulan ke depan, eventually gue yakin market recover dan nggak ada ticking bomb ya di Europe ya. Itu kunci yang penting juga menurut gua. Iya. Dengan catatan nggak ada kejadian yang unexpected ya. Betul. Iya, emang tadi Om Farul juga sempat bilang emang kali ini krisis ekonominya ini emang unik ya, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya nih. Kita ada quantitative tightening, tapi udah siap quantitative easing lagi bersamaan. Biasanya nggak begitu kan ya. Oke nih, nggak berasa udah jam 9 juga nih. Hari ini. Mana sih Jogi? Jogi udah kabur duluan ya? Mana nih? Nggak apa-apa, Jogi lagi ajeb-ajeb kali. Nah, oke. Bill, sekarang kalau bicara ini biasanya kalau semuanya tadi ya 10 years bond yield itu masih naik ya Bill ya, mungkin sampai ke 4,5 something ya. Nah, yang lu harus lihat ini sekarang kan kemarin ya karena krisis energi dan lain-lain ya Bill ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya mereka juga resesi, terus juga sebenarnya komoditi terpaksa beli ya Bill ya. Terpaksa beli. Menurut lo sebenarnya akan sustain nggak sih? Mereka udah kayak duitnya susah, terus mereka terpaksa beli. Kira-kira what will happen next, Bill? Oke. Kalau gua ngeliat ya, komoditi itu nggak bakal lah sustain di harga sekarang gitu ya. Itu udah pasti. Lu nggak bisa ngarep coal 400 terus lah. Itu menurut gua in the long run itu akan hurt so many country lah dengan harga coal segitu. Gasnya juga naik apa segala macam. Tapi yang kita cari ini longernya kan gitu kan. Makanya gue bilang gue nggak suka perhatiin coal kontrak yang bulan depan gitu. Bulan depan berapa gue nggak terlalu perhatiin. Selalu yang gue perhatiin tuh kontrak 2024, 2025, 2026. Karena menurut gue itu akan menjelaskan Hans how tight the supply sekarang atau forecast future supply. Nah itulah kenapa saham CPO kan susah rally dari dulu. Kenapa? Spotnya 6.000 apa 7.000. Tapi 2 tahun lagi 3.500. Ya kan? Jadi orang pikir ini mah cuma one season wonder doang gitu bahasanya gitu kan. Nah, tapi kalau lu perhatiin coal sekarang ya, yang Newcastle mungkin yang frontman yang 1 2 3 bulan ke depan itu ya gitu-gitu aja. Tapi lu perhatiin yang bulan 2024, 2025, even 2027 itu pelan-pelan kontraknya udah uptrend terus loh kayak gitu. Jadi kayaknya supply-nya ini memang akan masih terjaga sampai ke depan tuh bakal tight gitu. Makanya gue bilang harusnya sih ini ya emiten coal harusnya labanya mungkin tahun depan akan turun, tapi labanya masih akan sizable enough gitu untuk
apa untuk mereka bagi dividen, untuk mereka expand ke renewable apa segala macam gitu. Makanya gue selalu bilang belilah saham call yang punya cerita renewable-nya sih, itu penting. Bill, ada good question nih. Apa mereka kan print money nggak untuk tetap beli energi? Print money untuk beli energi itu maksudnya gimana tuh? Print duit untuk beli oil kayak gitu ya? Kayaknya kalau itu enggak ya, Bill ya? Kayaknya menurut gua itu skenario yang gue belum kepikiran sih jujur ngomong sih. Tapi ini berkaitan dengan print-printan ini menarik. The Fed bisa cetak duit, tapi The Fed nggak bisa cetak oil. The Fed nggak bisa cetak batu bara. The Fed nggak bisa cetak nikel, nggak bisa cetak copper, dan nggak bisa cetak apapun. Dan hampir semua produser gede di sektor ini semua, yang copper lah, di ya kan, Indonesia. Podelco bilang, terus juga nikel, gitu kan, terus juga aluminium, terus oil. Sekarang semua top produsernya bilang apa? Lu tunggu aja, nanti pasti bakal ada supply squeeze ke depannya kayak gitu. Jadi menurut gua dan itu mulai ke-reflect tuh di kontrak yang long end gitu kan, yang tahun-tahun ke depan gitu. Makanya gue bilang, harusnya tren komoditi yang kali ini masih bisa sustain ya, cuma harga tonnya normal, yes. Tuh. Jadi mungkin kayak upside-nya nggak akan gila-gilaan seperti awal tahun tadi ya, Bill ya? Ya. Nah, atau bisa jadi kan, dengan nanti harganya konsisten, akan re-rating sektornya. Gitu loh. Sekarang orang mungkin beli karena pikir, orang malas beli karena pikir, udahlah tahun depan juga labanya turun, 2 tahun lagi labanya makin turun lagi, balik normal kayak 2020 kemarin. Tapi nanti begitu, orang perhatiin, wah kayaknya nggak turun-turun nih kontraknya 2-3 tahun lagi. Begitu itu kan nanti akan sektornya akan re-rating dengan sendirinya. Kayak begitu. PI yang mungkin sekarang 4, mungkin jadi PI 6, PI 7, kayak gitu kan. Kenapa? Orang beli ke depannya nih, ternyata ini ya, sektor visibility earning-nya tuh ada. Orang paling malas, lu mau nggak kan, belinya komoditi harganya naik turun. Lu kan pasti pikir, ntar gue beli sekarang, ntar turun lagi. Earning visibility itu nggak ada. Gue prediksi laba bersih lu sekarang 200, tahun depan bisa 100. Tahun depan lagi bisa 200. Susah ngitungnya, ya kan? Bill ya? Gue akan kasih lu PI yang murah buat begituan. Tapi kalau yang gue tahu, biasa laba 100, sekarang 300. Nanti 250. Ntar turun ke 225. Habis udah, di situ aja. Kalau memang konsisten, ya gue akan beli barangnya kayak begitu. Gitu loh.